Assalamualaikum pemirsa semua. Jumpa lagi dengan saya di sini Ismailita Army Story. Pemirsa, hari ini saya akan membawa pemirsa ziarah di kota Mekah. Tempat-tempat yang akan kita kunjungi hari ini adalah Jabal Sur, Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina, dan yang terakhir nanti Masjid Ji'ronah. Ya. Oke pemirsa, latar belakang foto kita ini adalah Jabal Sur atau Bukit Sur. Di Jabal Sur ini terdapat satu gua yang namanya Gua Sur. Gua Sur yang ada di Jabal Sur ini merupakan tempat yang dijadikan tempat perlindungan Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar ketika menyembunyikan diri dari menghindari kejaran kaum kafir Quraisy yang hendak membunuhnya. Dari catatan syarah Nabi disebutkan peristiwa itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW hendak hijrah ke kota Madinah untuk mencari tempat penyebaran Islam yang lebih kondusif. Namun kaum kafir Quraisy yang tidak menginginkan ajaran Muhammad SAW disebar keluar Mekah melakukan pengejaran terhadap beliau. Dalam kondisi terdesak, Rasulullah dan Abu Bakar memilih masuk ke Gua Sur atas petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Di gua yang berada di Jabal Sur nan tandus inilah Rasulullah dan Abu Bakar berlindung selama 3 hari 3 malam. Upaya pengejaran kaum kafir Quraisy menemui jalan buntu. Kendati sudah berada di depan pintu masuk gua, kaum kafir Quraisy terkecoh dengan keberadaan sarang laba-laba dan sarang burung merpati yang menutupi jalan masuk ke dalam gua tersebut. Subhanallah, kalau Tuhan berkehendak ya. Nah, maka pengejaran itu tidak berhasil pemirsa. Mereka yang mengejar pulang dengan tangan hampa. Pemirsa, selanjutnya kita ziarah ke Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah. Saat ini kita sudah berada di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah sebuah bukit atau gunung yang memiliki sejarah. Bukit ini diyakini sebagai lokasi pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka dipisahkan dan diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan kesalahan, yaitu memakan buah khuldi yang terlarang. Setelah keduanya bertobat untuk memohon ampun, akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dipertemukan di puncak bukit Jabal Rahmah ini. Setelah pertemuan tersebut, Nabi Adam dan Hawa melanjutkan hidup mereka dan melahirkan anak-anak keturunannya sampai sekarang. Jadi pemirsa, gambar ini diambil dari puncak Jabal Rahmah ya. Dan kita ini merupakan anak-anak turunan dari Adam dan Hawa ini ya. Pemirsa, di puncak Jabal Rahmah ini banyak yang menjual souvenir-souvenir ya. Souvenir untuk oleh-oleh pada saat kita kembali ke tanah air. Jadi banyak jenis souvenirnya. Ada tasbih, ada gelang-gelangan anak-anak, kalung-kalungan anak-anak, kemudian kopiah ya, banyak sekali macam-macamnya. Dan kita jangan sampai tertipu. Artinya begini, yang ditawarkan kepada kita itu barangkali di tempat satu, di tempat yang lain itu ada harga yang lebih murah atau ada kualitas yang lebih baik. Jadi sama di tempat kita ya, teliti sebelum membeli. Nah pemirsa, di sini orang-orang pada berusaha untuk bisa mencapai puncak Jabal Rahmah ini ya. Kita dapat membayangkan bagaimana dulu Nabi Adam dan Siti Hawa itu berjalan bertahun-tahun lamanya, mulai dari diturunkan dari surga sampai mereka dapat bertemu di Jabal Rahmah ini ya. Subhanallah. Nah, saat ini di puncak Jabal Rahmah ini ada tugu yang dibangun oleh pemerintah. Nah, pemirsa, ayah istirahat di sini nggak ikut naik ke atas ya, nggak sanggup. Pemirsa, itu dia tugu Jabal Rahmahnya. Oke, perjalanan kita selanjutnya ke Musdalifah dan Mina ya. Tempat ini juga merupakan tempat yang sangat
sangat utama bagi jemaah yang melakukan haji, di mana tempat ini tempat berkumpul seluruh jemaah haji dari seluruh dunia ya. Luas tempat ini sangat luas dengan kemah-kemah yang sangat banyak, mencapai ribuan ya pemirsa. Baik pemirsa, tampak padang tandus ini telah mulai menghijau dengan tanaman-tanaman kerasnya ya. Mudah-mudahan ke depan nanti makin hijau lagi. Terlihat cantik ya pemirsa. Pemirsa, tampak di sebelah kanan kita ini membenteng kemah-kemah yang digunakan saat musim haji. Kemah-kemah ini dibangun permanen dengan perawatan yang cukup baik oleh pemerintah Arab Saudi ya. Tuh lihat pemirsa, tanamannya hijau, subur, walaupun belum banyak ya. Kemah-kemah ini tersusun rapi dan indah dengan ukuran besaran yang sama semuanya ya. Cuman barangkali yang membedakannya jauh dekat ke tempat utama melaksanakan ibadah hajinya. Jadi kalau yang dapat tempat yang jauh itu jalannya lumayan agak jauh ya untuk menuju tempat-tempat pusat rukun-rukun hajinya. Ini pemirsa, jalan tol yang tampak di atas kita ini adalah jalan kereta api cepat ya. Untuk masyarakat Arab sendiri saat datang ke perkemahan ini menunaikan haji, mereka menggunakan kereta api cepat dari kota-kota mereka. Sangat indah pemirsa. Indah, rapi ya. Bisa kita bayangkan pada saat musim haji bagaimana berjubelnya manusia di sini ya, berdesak-desakan. Pemirsa, kita akan memasuki terowongan Mina. Tragedi Mina yang menewaskan lebih dari 1000 jemaah beberapa tahun yang lalu itu terjadi di terowongan ini ya pemirsa. Walaupun terowongannya besar, lebar, panjang, itu bisa menimbulkan kecelakaan pada saat itu atau tragedi. Pada saat itu ini untuk masuk dan keluar terowongan ini bisa melalui 2 jalur ya. Setelah kejadian tersebut, saat ini pemerintah Arab Saudi hanya memberlakukan 1 jalur masuk, kemudian untuk jalur keluar melalui terowongan yang satunya lagi. Terowongannya cukup cantik pemirsa, boleh dilihat ya. Cantik, lebar, luas, itulah dia. Nah itu pemirsa ya, tampak terowongannya ada 2, satu untuk masuk, satu untuk keluar ya. Maksudnya masuk ke perkemahan dan keluar ke perkemahan. Luar biasa ya, terowongan yang panjang di dalam bebatuan yang cukup padat, batu seluruhnya. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya gunung-gunung batu ya pemirsa. Ya alhamdulillah saat ini kita sudah bisa melihat adanya tanaman-tanaman hijau. Nah pemirsa, kita sudah keluar dari Padang Arafah. Tujuan kita selanjutnya adalah Masjid Ji'ronah ya, salah satu tempat untuk mengambil mikot bagi jemaah yang akan melaksanakan umroh. Nah pemirsa, kita sudah sampai di Masjid Ji'ronah ini ya. Selesai mengambil mikot, kita kembali ke hotel dan langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah selanjutnya pemirsa. Nah ini tampak latar belakang tempat melakukan sa'i ya, Safa Marwah. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya.